Adik-adik, selamat pagi, selamat beribadah. Sebelum kita beribadah, mari kita saat teduh bersama. Selesai. Adik-adik, mari kita beribadah bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdiri, kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 174, Bersukacitalah. Kita bernyanyi 2 kali. Bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, tetaplah berdoa, bersukacitalah. Bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, tetaplah berdoa, bersukacitalah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada pagi ini kami dapat beribadah bersama-sama secara online. Tuhan Yesus berkatilah ibadah kami pada minggu pagi ini, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik dan benar. Tuhan juga akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Dengar dan sempurnakan doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan membacakan Mazmur puji-pujian yang akan dibacakan oleh adik Hans. Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adik-adik, mari kita merespon dari Mazmur puji-pujian. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami dombamu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milikmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milikmu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan Alkitab kita untuk membaca bacaan hari ini dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Kalau semua sudah siap mendapatkannya, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa.
Tuhan Allah kami, mengawali pagi hari ini yang Kau anugerahkan kepada kami saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan pemberita firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar kami membuka akal budi dan hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Bacaan dari Perjanjian Lama, Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 yang dibacakan oleh Sila. Silahkan Sila. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang ada di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Adik-adik, hari ini kita dengarkan bersama bagaimana bangsa Israel melewati Mara dan Elim di bawah pimpinan Musa. Kitab Keluaran menceritakan kuasa Tuhan dalam membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel adalah pilihan Tuhan dan yang sangat dikasihi. Pada saat itu, bangsa Israel berada dalam keadaan terdesak. Mereka dikejar oleh tentara Mesir, sedangkan dari arah depan mereka berhadapan dengan Laut Teberau. Mereka sangat ketakutan. Tapi lihat, pertolongan Tuhan nyata pada saat itu. Melalui kuasa Tuhan, Laut Teberau terbelah 2, sehingga mereka dapat melaluinya, berarti mereka menyeberang dengan tenang di atas dasar laut. Sebaliknya, tentara Mesir yang mengejar bangsa Israel tenggelam semuanya. Bangsa Israel terlepas dari kejaran dan mereka menaikkan pujian kepada Allah. Tapi adik-adik, seiring berjalannya waktu, rasa ragu, tidak percaya lagi akan pertolongan Tuhan. Mereka lupa, cepat amat ya lupanya. Baru saja mereka terlepas dari maut. Mereka kembali bersungut-sungut, marah-marah, karena dalam perjalanan selama 3 hari ke padang gurun Syur, mereka tidak mendapat air. Kita baca dari Kejadian 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Berjalan di padang gurun itu tidak mendapat air. 23. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Maka Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis.
Di sini terbukti Allah lah yang memimpin, bukan Musa. Kita akan diperlihatkan gambar-gambar. Gambar pertama, ada yang tahu? Betul, ia adalah Presiden Joko Widodo yang memimpin rakyat Indonesia. Hebat ya. Gambar kedua, siapakah itu? Benar, Musa yang dipakai Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan Allah melakukan semua itu untuk menggenapi janjinya bagi umat manusia, yaitu karya keselamatannya luar biasa. Tuhan memimpin bangsa Israel melalui Musa, dan Presiden Joko Widodo memimpin bangsa Indonesia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus juga dapat memakai siapa saja untuk menjadi pemimpin. Dalam kehidupan anak-anak sehari-hari, Tuhan memakai orang tua, papa, mama, guru di sekolah, encik dan engku, bahkan adik-adik juga bisa dipakai. Kita tidak tahu beberapa tahun lagi atau di kemudian hari, adik-adik juga dipakai Tuhan menjadi pemimpin, menjadi ketua macam-macam, mungkin jadi menteri. Tapi hal utama dan terutama yang harus dimiliki sebagai pemimpin adalah ketaatan, kepatuhan, kesetiaan untuk mendengar dan melakukan segala sesuatu sesuai perintah Tuhan. Jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, cerdas, kreatif, rela berkorban, mencinta, dan dicintai. Nah, semua itu mereka raih karena rasa takut akan Tuhan. Ketaatan mereka lakukan dalam segala keadaan. Bukan waktu menyenangkan saja, tapi dalam keadaan baik atau tidak baik. Bukan maunya sendiri. Ingat juga, rendah hati, tidak sombong. Di mana dosa bertambah, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Adik-adik bisa baca di ayat 26 dan 27. Nah, adik-adik, maukah kau juga menjadi seorang pemimpin? Roh Kudus menolong dan berkat Tuhan bersamamu. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 230. Ya Yesus pemimpin hidupku. Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Adik-adik, aktivitas minggu ini adik-adik dapat mengerjakannya dan adik-adik bisa lihat di grup anak tangguh. Nanti linknya aku berikan. Terima kasih, selamat mengerjakan. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat, pimpinan, dan penyertaan-Mu hingga kami boleh diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama untuk mengikuti ibadah. Tuhan Yesus,
Terima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau berikan pada hari ini. Kiranya Tuhan menuntun kami untuk dapat menjalani semua yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dan kami dapat melakukannya itu semua hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat seluruh bangsa dan negara di dunia ini, khususnya bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga bangsa ini agar pemerintahan mulai dari presiden sampai kepada yang terkecil diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk bekerja dengan baik bagi kepentingan rakyat. Khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kiranya pemerintah kami boleh dengan baik bekerja untuk menangani masalah pandemi ini Tuhan. Pimpin mereka Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, kiranya juga mau jauhkan kami semua dari virus corona ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja, khususnya gereja kami GPIB Nazaret, agar dalam keadaan atau situasi sekarang ini kami semua tetap dapat beribadah walau melalui online. Pimpin pendeta kami, presbiter, pengurus, pelayan, dan dari seluruh pelkat, juga satpam, kostor, dan seluruh jemaat kami Tuhan, agar dalam keadaan ini kami tetap kuat dalam iman percaya kami kepada Tuhan dan tetap menjadi pelayan-Mu yang setia. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk keluarga, teman-teman, enci, engku, guru kami yang saat ini mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau sembuhkan mereka. Bagi mereka yang kehilangan keluarga atau sanak saudara, kiranya Tuhan Yesus juga mau menjaga dan menguatkan serta memberikan penghiburan buat mereka. Terima kasih pula Tuhan, karena Tuhan juga boleh menambahkan umur bagi enci atau engku atau adik-adik yang Tuhan boleh tambahkan umurnya. Kiranya sukacita dari-Mu boleh mereka rasakan dalam seluruh kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan adik-adik, khususnya adik-adik pelayan PA, anak tanggung ini Tuhan, dalam setiap aktivitas mereka, baik di sekolah, mungkin masih melalui online atau sudah tatap muka. Kiranya Tuhan Yesus memimpin mereka masing-masing, mau turut campur tangan dalam pendidikan mereka di sekolah, dalam pelajaran-pelajaran yang diberikan, bahkan ulangan atau ujian, sehingga mereka dapat mengerjakannya dengan benar dan memperoleh nilai yang terbaik. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, tetapi sebelumnya kiranya Tuhan mau mengampuni kami agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu kemudian. Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini kami hanya alaskan
dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Tapi jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya adik-adik. Baik, sambil memberikan persembahan, kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 217, bait yang pertama, beri padanya. Adik-adik, sekarang kita doakan persembahan kita ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh memberikan persembahan kami yang semuanya itu asalnya dari-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita dengarkan warta PA ya adik-adik. Enci, aku boleh bantu bacakan warta PA nggak? Boleh, kamu bantu. Iya, Ci. Oke. Yang pertama, latihan paduan suara yang diadakan setiap hari Sabtu pagi mulai pukul 10 sampai setengah 12 melalui Google Meet dengan pelatih Ci Ines dan Ci Cindy. Ci, gantian. Yang kedua, untuk persembahan yang adik-adik sudah berikan, minta tolong mama papa untuk menyerahkannya ke kantor gereja ya, atau bisa ditransfer ke rekening gereja dengan keterangan persembahan IHMPA hari ini, dan tanggalnya jangan lupa agar dicantumkan atau dituliskan ya adik-adik. Oke. Yang ketiga aku. Pelayan dan pengurus PA mengucapkan terima kasih kepada Kakak Yohana De Vretus yang sudah mengiringi kita dalam ibadah minggu pelayanan anak hari ini. Juga kepada adik Hans dan adik Sila yang sudah bertugas dalam ibadah
Oke. Yang keempat, Iya. pengurus dan pelayan PA mengucapkan selamat ulang tahun buat Enci atau Engku atau adik-adik, khususnya di kelas anak tanggung yang minggu ini berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia, dan Tuhan Yesus berkati selalu. Amin. Yang kelima, untuk aktivitas yang setiap minggu diberikan oleh Enci atau Engku, adik-adik harus buat ya. Lalu adik-adik kirim lewat WA grup anak tanggung. Ini sebagai tanda kehadiran adik-adik dalam ibadah minggu online. Oh gitu. Iya, Ci. Oke. Yang keenam, untuk tugas minggu depan, tanggal 31 Oktober 2021, pembacaan Mazmur oleh adik Delbert. Pembacaan Alkitab adik Ditra. Mohon Mama dan Papa dapat mempersiapkan adik-adiknya dalam tugasnya. Terima kasih ya Mama Papa. Demikian Warta PA minggu ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan dan didengar. Setiap orang dapat Tuhan pakai menjadi pemimpin. Adik-adik pun dapat Tuhan pakai untuk menjadi pemimpin. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ialah hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Setia berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Dan ingat, kita diperintah untuk menjadi anak yang sabar dan patuh. Kita mempunyai seorang tokoh yang patut kita teladani. Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jalani dan lakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus bagimu. Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 293, bait yang pertama dan kedua. Yesus pimpinlah. Yesus pimpinlah kami selamanya. Hanya di Kau kami ikut di sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Berilah kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa penutup. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh berdoa, memuji dan menyembah-Mu. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai dan memberkati kami sekalian hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.